Selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita pada tanggal 21 Juli 2023. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang Mayora atau Mior. Jadi saya akan mulai membahas satu persatu channel ini akan membahas satu persatu saham atau emiten yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pada pagi hari ini pilihan saya jatuh pada Mayora. Kenapa saya melihat Mayora ini ada potensi untuk kita beli dengan potensi sekitar 10-20%. Semoga sampai di akhir tahun dia bisa kembali lagi di harga 2.700 sampai 2.800. Dan memang Mayora ini saya konsen di Mayora karena memang pertumbuhan Mayora sangat bagus dari tahun ke tahun. Dia juga konsisten mencetak laba itu, walaupun kemarin di zaman pandemi pun dia sudah lewati dengan baik. Oke, sebelum itu sebelum ke fundamental kita ke teknikal dulu. Teknikal ini garis biru itu Elliott Wave-nya sudah berada di B ke C. Di B ke C itu C-nya diprediksi mungkin akan habis di posisi di sini di sekitar 2.270, di mana posisi tersebut mungkin akan kembali menjadi posisi 1, alias di Elliott Wave-nya itu memiliki pola masih uptrend, tetapi kita bukan lihat dari itunya aja, tetapi kita lihat istilahnya juga dari tren ya, uptrend. Jadi sehingga dari Fibonacci kita coba tarik garis dari Fibonacci-nya bentar di sini. Oke. Karena dia uptrend berarti garis paling bawahnya di sini di merah ini yang 1 years, dan garis ininya berada di sini. Nah, ini. Jadi kenapa saya pilih di sini bukan di sini? Karena saya akan mencari pola yang terdekat di mana wave itu subwave-nya itu wave kedua yang tertingginya. Jadi memang harusnya yang tertingginya di angka 3, tetapi saya lihat dari subwave-nya yang sebelumnya. Berarti kalau saya geser bentar, berarti segini. Oke. Berarti sahabat Jose bisa lihat harga Mayora ini sudah di titik support di 2350. Jadi untuk saham Mayora untuk sekarang boleh trading buy dengan asumsi kalau memang dia turun lagi ke 2220 itu boleh di buy lagi. Tetapi jika tren terus berlanjut turun, cut loss-nya di 2120. Jika tidak mau main cut loss, berarti nanti buyback kembali di harga 1915. Jadi seperti itu pergerakan Mayora berdasarkan teknikal dengan target
2.700, 2.800. Jadi ada potensi up sekitar 10 sampai 20%. Nah, oke, ini dari segi teknikal. Sekarang kita akan membahas dari segi fundamental. Oke, kita bahas dari segi fundamental. Kita ketik saham Mayora di RTI Bisnis. Mayora secara finansial memang di zaman pandemi dia turun omsetnya, tetapi sahabat Jose bisa lihat bahwa walaupun istilahnya di zaman corona dia tetap mencetak pertumbuhan, dan sekarang labanya sudah balik di atas tahun 2018-19, malahan sudah di 2023 ini net income-nya, reviewnya sudah bagus, sehingga sahabat Jose bisa lihat ini, yang ini sekarang posisinya yang ini lebih tinggi ketimbang 3 itu. Nah, terus posisinya up walaupun zaman pandemi, dan walaupun juga zaman pandemi posisi utangnya juga rasionya cenderung menurun, dan pola equity-nya cenderung naik. Walaupun memang kelihatan tidak besar kenaikannya, tetapi pola tersebut sangat menunjukkan bahwa perusahaan konsen dan perusahaan benar-benar konsisten dalam menjaga laporan keuangannya, sehingga tidak ada lagi yang namanya istilahnya tuh gejolak seperti ya tiba-tiba langsung ngejut gitu, tidak. Jadi untuk Mayora memang perusahaannya sangat solid dalam konsistensi menjaga pertumbuhan laba dan laporan keuangannya. Di sini juga bisa dilihat untuk masyarakat sekarang cuma hanya tinggal 15,47%. Memang semua dipegang oleh istilahnya dipegang oleh kuasa tinggi, oleh para manajemen. Jadi memang full perusahaan yang bagus itu memang full kontrol dari manajemen, bukan yang masyarakatnya sangat banyak di atas 60 atau 50%. Kalau di atas 50% itu biasanya perusahaan tersebut untuk dari segi manajemen ataupun dari segi istilahnya nanti pengambil keputusan pas di RUPS mungkin akan sedikit ribet atau susah. Oke, ke statistik juga EPS di tahun 2023 ini juga pecah rekor. Sahabat Jose bisa lihat yang saya tadi bilang, net income-nya melebihi dari tahun sebelum dia kena corona. Malahan di zaman corona pun angka 2020 92. Nah, ini sekarang sudah 130. Ini kalau memang sahabat Jose mau lihat yang ini yang saya jelaskan tadi. Nah, ini. Dan uniknya belum ada berita pembagian dividen, tetapi semoga aja dividen nanti itu ini sudah ada nih. Ini sudah ada pemberitaan dividennya. Jadi ex date-nya di 22 Mei 22 Juni 2023, paymentnya di 11 Juli. Mungkin yang di atas belum masuk. Paymentnya berarti masih normal, DPS-nya masih 35, masih sesuai dengan tahun sebelumnya yang di sini. Ini. Jadi masih di tahun apa istilahnya? Masih normal. Jadi yang untuk apa? Yang ini ke sini, yang ini ke sini, nah yang ini ke sini. Jadi yang untuk di tahun yang sekarang yang labanya 130 masih kita tunggu dividennya berapa.
berarti harusnya dividennya cukup gede gitu. Dan yang menarik di Mayora ini yang paling bawah liquidity ya, seperti saya terangin bahwa kalau konsumer, sektor konsumer dilihat dari profitabilitas, liquidity. Nah, ini di atas rata-rata, net income normally ya, jadi istilahnya, dan dilihat dari laba. Laba bertumbuh, profitabilitas juga bagus, ROA-nya konsisten di angka 12 sampai 20%, and net profit margin-nya juga bagus, dia konsisten di angka sekitar 8%. Utangnya kecil juga, 0,71 kali. Jadi tidak gede, current ratio dapat putaran likuiditasnya sangat tinggi, 253% itu. Jadi untuk saham Mayora di harga sekarang ini diperbolehkan untuk beli. Kenapa ini merah-merah terus? Mungkin orang sedang profit taking. Jadi walaupun itu, saudara sahabat Jose tidak usah panik. Itu kita ikutin aja dengan panduan tadi, chart tadi. Ya, dimana di angka 2350, 2220 ini sahabat Jose bisa lihat juga dari sini. Nah, dia mungkin mau ngejar ke sini sebelum dia balik lagi ke atas ini. Itu. Oke, jadi itu aja yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya di 082177096060, dan ya di akhir kata please subscribe my channel ya, semoga channel saya bisa selalu bertumbuh dan berkontribusi untuk seluruh sahabat Jose yang ada di Indonesia ya. Saya mohon maaf jika ada perkataan yang saya yang salah, dan jika misalnya ada sesuatu yang ingin mau didiskusikan bisa menghubungi saya langsung. Dan jika istilahnya mau bertemu sama saya, itu juga nanti kita bisa atur jadwalnya. Saya juga bisa untuk melakukan training khusus secara privat agar sahabat Jose istilahnya bisa lebih belajar dan mengerti bagaimana membeli suatu saham itu. Jangan hanya tanpa dasar gitu. Jadi beli itu harus ada suatu alasan atau dasar yang cukup kuat melalui dari data-data. Walaupun data-data yang saya sajikan ini bersifat disclaimer gitu, tetapi saya cuma hanya bersifat memberikan opini, bukan memberikan saran yang harus diikuti dan yang harus benar-benar dipatuhi atau di follow. Saya juga tidak pernah memaksa untuk sahabat Jose untuk selalu mengikuti apa yang saya beli atau apa yang saya rekomendasikan. Jadi sifat rekomendasi selalu disclaimer. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam cuan, selamat pagi sahabat Jose.